Selamat datang pula kembali mengucapkan kepada Wakil Bupati Bangka Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Laut bersama rombongan di kegiatan peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Laut. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk menempati tempat yang telah disediakan. Mari kita saksikan bersama tampilan tari kreasi adat Banggai dan persembahan dari Sanggar Seni Totobo. Banggai adalah sejarah, Banggai adalah tanah adat dan berbudaya. Bersama menjaga kebersihan itu, karena aku, kamu, dan kita adalah Banggai. Oleh
Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak dari Sanggar Seni Totobo. Ya, mohon berkenan kepada Bupati Bangka Laut bersama Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk bisa berdiri sejenak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tengah dilangsungkannya pengalihan bunga merupakan tanda selamat datang kepada Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mohon berkenan untuk bisa mengabadikan foto bersama. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Bangka Laut, yang kami hormati Wakil Bupati Bangka Laut, yang kami hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Laut, yang kami hormati jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Laut, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Bangka Laut, yang kami hormati staf ahli dan asisten serta pimpinan OPD lingkup daerah Kabupaten Bangka Laut. Dengan memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 22 Juli tahun 2024 telah dilangsungkannya kegiatan peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Laut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud syukur atas terlaksana kegiatan pada hari ini, mari kita mengaminkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ruslan Doino. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita, ketautkan hati dan pikiran kita pada yang maha mengijabah doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami menghadapkan wajah kami kepadamu. Curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami semua yang ada di tempat ini. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami yang ada di tempat ini semua, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang di sekitar kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Hadi, Engkau yang maha memberi petunjuk, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, dan berilah pada kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, berilah kekuatan pada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, kami memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama pula kami keluar, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, ampuni dosa kami, lapangkan bagi kami di gedung yang baru kami tempati. Ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi kehidupan kami, berkahi gedung tempat kami mengabdi. Ya Allah, masukkan kami dengan cara yang benar, keluarkanlah kami dengan cara yang benar pula. Berikanlah kepada kami di sisi Engkau kekuasaan yang baik lagi bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera sekalian.
Yang terhormat Bupati Banggai Laut Bapak Sofian Kaya Sarjana Hukum. Yang kami hormati Wakil Bupati Banggai Laut Bapak Ablit Haji Ilyas Sarjana Hukum. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Nasional yang diwakili oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Adin Bondar SOS MSc. Yang kami hormati Bapak Wiranto dan Bapak Nur Hadi SOS dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut atau yang mewakili. Yang kami hormati Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir. Yang kami hormati Wakil Ketua Tim Penggarap PKK Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Laut. Yang kami hormati Kepala-Kepala Desa, Kepala-Kepala Sekolah, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berkesempatan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Banggai Laut. Dan tentunya kegiatan ini merupakan penjabaran dari visi misi Bupati Banggai Laut. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami selaku panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut tahun 2004. Tujuan: Perpustakaan Daerah Banggai Laut telah resmi menjadi wadah masyarakat, di mana perpustakaan bisa dimaksimalkan untuk menjadi pusat berkegiatan masyarakat seperti promosi minat baca, pelatihan keterampilan, diskusi, dan sebagainya. Perpustakaan hadir bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua kalangan masyarakat bisa berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan untuk belajar, berdiskusi, bertukar pikiran, dan berkegiatan. Saat ini, perpustakaan tidak lagi hanya sebagai tempat pinjam buku dan membaca buku, tetapi perpustakaan harus mampu memfasilitasi masyarakat di sekitarnya untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan, serta pelatihan yang pada akhirnya bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Waktu dan tempat pengresmian ini dilaksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Undangan Forkopimda, para kepala OPD, kepala bagian, camat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh pendidik, kepala-kepala sekolah, dan kepala-kepala desa. Sumber dana. Adapun pembiayaan kegiatan ini berasal dari DPA SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut tahun 2024. Terakhir, penutup. Demikian laporan panitia yang dapat kami sampaikan, dan sebelum mengakhiri laporan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Banggai Laut untuk dapat memberikan sambutan pada pengresmian Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Banggai Laut, dan dengan hormat kepada Bapak Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk dapat memberikan sambutan sekaligus meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Banggai Laut. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya wajib, pahalanya juga bukan saya yang dapat, Bapak Ibu yang dapat. Tapi kalau jawabnya malas-malas, yang dapat saya. Mana suka, Bapak yang dapat atau saya yang dapat? Ya jawabnya rame-rame, kuat. Ya, pagi-pagi udah loyo begini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati dan saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Banggai Laut, kabupaten yang berada di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon maaf, Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Bapak Dr. Adin Bondar SOS MSc. Kita beri aplaus yang meriah kepada beliau. Bersama rombongan, saya satu pesawat, nanti kenal di Luwu dengan beliau. Duduk dengan anggotanya di samping saya, tiga-tiga, mereka asik bercanda sambil makan roti. Dia tidak tahu di sampingnya Bupati Banggai Laut. Saya Bupati sedikit agak preman, kalau tidak dapat gedung ini, Pak. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, yang saya hormati Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Bapak Nur Hadi SOS. Ini rombongan kali ya. Unsur Perkopimda Kabupaten Banggai Laut, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, para kepala sekolah. Ada rombongan dari provinsi, cagar budaya ya. Selamat datang di Banggai Laut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya tidak dapat sebut satu persatu. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih sehat walafiat. Tuhan mengizinkan untuk kita bertemu dalam rangka peresmian gedung perpustakaan daerah Kabupaten Banggai Laut. Saya cerita sedikit kenapa ada kantor ini, Pak. Saya berkunjung di kantor beliau, tapi awal dasarnya berpikir saya di 13 kabupaten kantor yang paling terjelek, Pak. Ada kantor nggak ada manusianya, ada manusianya ada kantor, Pak. Adalah kantor perpustakaan di Kabupaten Banggai Laut. Tidak pernah terlihat dan tidak bisa terbayang di benak Bapak Ibu semua bahwa hadir kantor yang mewah seperti ini. Tepuk tangan dulu dong. Maka sebelum saya lanjut, mari kita beri salam literasi, Pak. Semuanya literasi. Jangan balik ya. Kalau balik nanti bukan salah tapi itu yang tepat. Kalau beliau sudah paham. Kalau begini salam literasi, Pak. Tapi kalau balik begini itu yang paling tepat. Paham? Kemudian hadir kantor ini saya lihat di kaca televisi 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah Banggai Laut paling terburuk, Pak. Maka saya berjuang. 2 kali saya ke kantor Bapak, kemudian saya diberi bangunan ini, kemudian saya diberi mobil. Ini luar biasa. Maka hari ini
Tiada kata yang terindah yang harus saya ucapkan selain ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, terlebih khusus kepada Kepala Perpustakaan Republik Indonesia yang telah memberikan satu gedung. Tentu ini baru terbangun saja, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, baru terbangun gedung ini. IPM Banggai Laut di masa saya memimpin sudah mencapai 89 peningkatannya, 89%, ya. IPM, Indeks Pengembangan Manusia, Pak. Saya tertinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah, Pak. Ini menandakan serius pemerintah daerah untuk mengejar angka ketinggalan yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Ini tidak mudah, Pak, kalau tidak kerja keras. Kerja keras juga tidak akan lahir kalau tidak ada kebersamaan. Kebersamaan juga bisa berada sepanjang silaturahmi kita tidak putus. Dan ini bisa 2 kali. Kalau senyum-senyum begini bisa 2 kali. Maksudnya naik tangganya. Ini lihat tangganya 2, Pak. Ini menandakan bahwa tidak ada kata lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya perlu sampaikan bahwa Banggai Laut 7 kecamatan, 64 desa, 30 ya, 64 desa, saya boleh tambah 1, nggak lama lagi saya sudah definitifkan ya. Kemudian kita terdiri dari 72 penduduk paling terkecil di Indonesia, Pak, kita ini, Pak. Bapak Ibu, ada separuh jumlah penduduk kita berada di luar Pulau Banggai, Pak. Berada di Pulau Banggai. Ada di Bokan Kepulauan yang jaraknya cukup jauh. Kalau kita naik kapal kurang lebih 4-5 jam. Kemudian di Labobo ini kurang lebih bisa 1,5 jam. Kemudian kita di Bangkulu menghampiri 3 jam. Jauh, Pak. Tentu ini kalau saya perlu jauh, ya harus ada kapal yang cepat, minimal perpustakaan keliling, Pak. Biar masyarakat saya bisa baca. Tapi nanti proposal saya buat sendiri ketemu Bapak. Gampang saja ini. Kemudian TK, sebelum saya tidak ada yang negeri, Pak. Sebelum saya tidak ada satupun TK negeri. Saya memimpin baru kurang lebih 3 tahun. TK negeri di Banggai Laut sudah mencapai 25. Kemudian TK swasta 65, SD 81, SMP 37, dan semua sentuhan dari dana alokasi khusus, Pak. Saya membangun tidak pakai dana DAU, karena dana DAU kita kecil, hanya kurang lebih. Sejak saya terima Banggai Laut terima 525 miliar, kemudian saya jadi Bupati Banggai Laut mencapai 637 miliar. Jadi memang agak kecil, Pak. Saya tidak terlalu panjang karena nanti akan disampaikan, karena beliau akan kembali juga hari ini. Tapi intinya, selaku Bupati Banggai Laut dan mewakili masyarakat Banggai Laut mengucapkan banyak terima kasih kepada Perpustakaan Republik Indonesia yang telah memberikan gedung ini. Selanjutnya, saya berpesan kepada para awak yang berada di gedung ini untuk jaga aset yang telah diberikan oleh negara kepada kita, mulai aset gedung, mobil, dan seterusnya. Dan kalau aset ini terjaga, dimanfaatkan dengan baik, ya intinya bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Selanjutnya, tidak hanya gedung ini, saya baru kembali dari Jakarta. Insya Allah tidak lama lagi kita telah memiliki stadion pertama, ya. Saya tinggal menjadwalkan dengan Pak Menteri, ya. Tinggal menunggu jadwal, tapi jadwal sudah masuk, tinggal tunggu panggilan, Pak. Jadwal sudah masuk, tinggal waktunya yang ditentukan untuk saya presentasikan pembangunan stadion, Pak, di Banggai Laut dan memakai anggaran SBSN. Seperti saya bangun bandara dengan dana SBSN, saya bangun pelabuhan dengan nilai anggaran 68 miliar, dan insya Allah 40 yang saya sebutkan tadi di 2025 akan dilalui kapal feri, dan ini sementara akan diurus. Nanti insya Allah Pak Deputi tahun depan, Pak Deputi tidak lagi agak was-was naik speed,
kita tahun depan sudah ada pesawat yang akan dilalui. Pertama, Banggai Gorontalo 450.000, kemudian Banggai Palu ada 400.000. Dan ini sudah saya tanda tangan, dan insya Allah kita mulai awal tahun dengan pesawat 12 seat. Kemudian kami juga Banggai Laut sudah dikucur dana untuk perpanjangan bandara. Saya baru dapat lagi 300 miliar untuk perpanjangan bandara di tahun ini, dan insya Allah tahun depan rute berubah, kemudian Banggai Makassar dengan pesawat ATR. Mudah-mudahan satu kali lagi kita akan ketemu, tapi Bapak tidak lagi naik pesawat, tidak lagi naik pesawat laut ya, seperti kemarin yang kita lewati, tapi memang ini pesawat udara. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat di Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang kita lakukan pahalanya untuk kita dan manfaatnya untuk masyarakat Banggai Laut. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bupati Banggai Laut, Bapak Sufyan Kaifa, Sarjana Hukum. Terima kasih Bapak Bupati. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut, juga seluruh Kepala UPD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota. Saya melihat ada Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Banggai, juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banggai Kepulauan. Ibu tadi mana? Ya, terima kasih Bapak, Ibu bisa bergabung bersama-sama kita. Juga yang saya hormati Forkopimda, ada dan Rem Kapolres, dan juga Kajari perwakilan, dan Ketua Penggerak PKK, Kepala Sekolah, Kepala Desa, dan Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tentu dalam hari yang penuh kebahagiaan ini kita bersyukur bisa bersilaturahmi dalam rangka satu peresmian yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, gedung fasilitas layanan perpustakaan. Jadi gedung hari ini Bapak Ibu bukan untuk gedung kantor, tetapi gedung fasilitas layanan, di mana nanti ini menjadi ruang terbuka untuk membangun kreativitas bagi masyarakat kita. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf Bapak Bupati dari pelaksana tugas Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Profesor E. Aminuddin Ajis PhD, karena tugas yang tidak bisa diwakilkan beliau, maka tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran dan juga seluruh masyarakat Banggai Laut. Tidak mengurangi rasa hormat bahwa saya selaku Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan bisa Bapak Ibu terima sebagai satu keluarga besar yang bisa hadir pada hari ini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Jadi terus terang Pak Bupati, ketika surat
datang, saya tanya kepala dinas, berapa jam Bapak dari Banggai ke sana? Katanya hanya 1 jam Pak Ibu. Sebetulnya saya tahu bahwa semangat dari Pak Kadis itu adalah agar Deputi hadir di sini, Pak. Jadi saya juga merasa senang sekali bahwa bisa ketemu dengan Bapak Ibu dengan penuh kebahagiaan hari ini. Bapak Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tadi kita patut bersyukur bahwa Bapak Bupati kita sangat semangat sekali dalam rangka memajukan Banggai Laut ini, masyarakatnya yang maju dan berkearifan lokal, gitu ya. Kalau kita lihat dari visi misinya, tentu ini perlu kita dukung bersama, karena menurut saya beliau adalah sosok yang memang memikirkan ke depan. Kalau saya lihat dari struktur dan juga geopolitik daerah, ini memang perlu afirmasi Pak Bupati. Upaya kita terus akan kita lakukan untuk melakukan afirmasi di segala bidang. Tentu tidak hanya dalam bidang pendidikan, kegemaran membaca dan literasi, tapi juga infrastruktur yang lain sebagai hak masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebenarnya yang kita dukung adalah bahwa budaya ikhtiar kolektif yang harus kita bangun bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan seluruh rakyat. Karena apa, Bapak Ibu? Dalam konsep pembangunan inklusif yang bertumpu kepada human capital, sumber daya manusia, maka persyarat utama sebuah negara maju adalah hadirnya masyarakat yang memiliki budaya baca dan kecakapan literasi yang tinggi. Itu pertama. Dan itu terbukti di negara-negara Eropa, Bapak Ibu. Tidak ada negara Eropa maju bila masyarakatnya tidak memiliki kecakapan literasi yang tinggi. Di Swedia, Finlandia, itu terbukti. Mereka sangat haus akan ilmu pengetahuan dan informasi-informasi yang baik untuk meningkatkan cakap hidupnya. Dan juga di Asia Timur, misalnya di Jepang, Korea Selatan. Nah, itu juga masyarakatnya berbasis pada budaya kegemaran membaca dan literasi. Sehingga alih pengetahuan itu terjadi. Ketika orang membaca, Bapak Ibu, maka transfer of knowledge, pengetahuan itu diambil, itu menjadi modal kognisinya, sehingga orang itu menjadi kreatif, inovatif, dan itu yang menjadi produktif sehingga orang itu sejahtera. Nah, ini yang akan kita dorong. Saya kira apa yang gagasan Pak Bupati tadi, Bapak Ibu, ini perlu kita lakukan afirmasi. Karena persoalan bangsa kita saat ini dengan adanya stunting masih 21,6%, pengangguran itu tidak hanya pada faktor kemiskinan ekonomi, tetapi yang paling fundamental menurut saya adalah kehadiran masyarakat ataupun kemiskinan informasi dan pengetahuan karena tidak membaca. Sehingga orang itu, ibu-ibu muda sekarang, tidak lagi memahami bagaimana memberikan asupan yang baik, gizi yang baik kepada anak-anak. Ini persoalan. Apalagi kita Bapak Ibu nanti menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini bonus demografi. Kalau anak-anak kita sejak dini kita tidak bangun, generasi-generasi remaja sekarang ini tidak bangun dalam perspektif pendekatan pendidikan dan budaya baca literasi, saya pikir itu mimpi besar, tidak akan terwujud. Oleh karena itu kita sangat bersyukur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, hadirnya perpustakaan saat ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, ini adalah komitmen pemerintah dalam hal ini Perpustakaan Nasional. Bagaimana kita mendorong bahwa kegemaran membaca dan literasi masyarakat Banggai Laut ini nanti akan menjadi terdepan. Saya melihat bahwa
Banggai adalah sejarah, Banggai adalah daerah budaya, Banggai adalah penuh dengan kearifan lokal. Bapak Bupati yang saya hormati, saya berkesempatan sore tadi kemarin di bawah Pak Kadis melihat museum istana. Saya berpikir dan ketemu dengan Kadis Pariwisata di sana, disampaikan bahwa sejarah Banggai ini dimulai dengan adanya kesultanan. Saya akses di internet bahwa raja pertama adalah Abu Qasim dan beliau adalah anak dari Adi Cokro, dan sejarahnya masih bias ini. Apakah ini panglima perang kerajaan Ternate atau dari Kediri, dari Jawa? Nah, saya harapkan berdasarkan Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan, fungsi perpustakaan itu dan juga diperkuat dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, perpustakaan itu berfungsi dalam rangka pelestarian naskah Nusantara dan juga pelestarian kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan. Nah, oleh karena itu hari ini Pak Bupati mohon izin, kiranya ini kita buatkan satu kegiatan di sini dalam rangka menggali sejarah itu, agar nanti kearifan lokal ini menjadi bagian dari karakter masyarakat kita yang terlestari. Maka kalau bisa diadakan lomba penulisan sehingga nanti manuskrip ataupun naskah-naskah ini bisa dibaca oleh anak-anak didik kita, sehingga tidak kehilangan sejarah bahwa awalnya kesultanan di Banggai itu adalah di Banggai Laut, bukan di Banggai induk atau kepulauan. Bapak Bupati dan Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional dalam rangka mendukung percepatan budaya baca dan literasi ini 2023 kita alokasikan, tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Ibu, dengan semangat beliau 2 kali datang ke kantor. Terima kasih Pak Bupati, jarang Bupati yang datang 2 kali, tetapi akhirnya membuahkan hasil ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, orang pemerintah pusat itu kadang-kadang kalau kadisnya walaupun tadi loyo kata Pak Bupati istilahnya, ya kita kan tidak tahu Pak keadaan sebenarnya, karena kita menerawang kan dengan luasnya seluruh Indonesia, kita nggak tahu. Kita bersyukur dan saya yakin, mohon maaf nih, saya semangat sekali datang ke sini karena kecintaan kepulauan sebetulnya. Walaupun agak sedikit tadi di speedboat itu ya, karena kami ini kan dari Jakarta, mohon maaf Pak, kami kan jarang ke laut gitu ya, melihat laut aja juga ketakutan gitu, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bapak Bupati dan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa fungsi ini nanti di samping tadi ruang terbuka kreativitas, tidak hanya memajang buku-buku saja. Kita harapkan Bapak Bupati ada komitmen dari pemerintah daerah, dan saya yakin, percaya dan betul itu, karena semangatnya Pak Bupati ini menjadi suatu ruang kreativitas di mana perpustakaan hadir menjadi ruang terbuka untuk belajar kontekstual, bukan tekstual saja tapi kontekstual. Kemudian ruang terbuka untuk berbagi pengalaman. Kalau bisa di sini rapat-rapat bisa, diskusi, rapat, UPD dan lain-lain, memecahkan satu masalah, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Kemudian ruang perpustakaan itu menjadi ruang terbuka untuk meningkatkan keterampilan hidup. Itu yang kami sebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang sudah kita kembangkan di 3.625 desa, di mana masyarakat mulai dari anak sejak dini, usia tua itu membaca, kemudian dipraktekkan di perpustakaan. Ada praktek komputer, ada memasak di sana ibu-ibu, ya, itu yang bertransformasi sehingga sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dan program
program ini menjadi studi tiru bagi Global Plan. 13 negara sudah datang ke Perpustakaan Nasional mempelajari bahwa kehadiran perpustakaan di masyarakat itu bisa membangun transformasi sosial dan transformasi ekonomi, Pak Bupati. Jadi melalui membaca mereka literatur yang baik sesuai kebutuhannya dipraktekkan di perpustakaan. Nah, ini pula yang menjadi bagian yang terus kita dorong, bahwa tanggal 17 Mei 2024 kemarin, seiring dengan ulang tahun Perpustakaan Nasional, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Maruf Amin telah mencanangkan gerakan literasi desa, dan pada saat itu juga ditandatangani surat edaran bersama pengembangan literasi desa melalui perpustakaan desa dan juga taman bacaan antara Menteri Desa PPDT dan juga Kepala Perpustakaan Nasional dengan memanfaatkan anggaran dana desa, Bapak Bupati. Jadi Bapak Ibu Kepala-Kepala Dinas juga Kadis Pemdes tentu bisa nanti berkoordinasi untuk memanfaatkan ini, dan itu di dalam surat edaran itu kita buatkan juga biaya operasional di desa para pengelola perpustakaan bisa dibiayai. Jadi ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan komitmen kami Bapak Bupati tahun 2024 ini kita juga akan mengembangkan perpustakaan desa di seluruh provinsi Sulawesi Tengah itu sebanyak 255 desa dengan buku-buku bermutu dan buku-buku life skill 1000 judul, dan kemudian rak buku akan kita berikan. Nah, banggai kepulauan, banggai laut menjadi prioritas utama kita berikan 39 desa. Agustus nanti Pak Bupati akan kita kirimkan dan sudah selesai, termasuk buku-buku bermutu dan juga raknya. Mohon kiranya nanti Pak Bupati melalui Kadis untuk mendistribusikan dengan baik. Dan kemudian ada mobil perpustakaan keliling, pojok baca digital dan lain-lain. Tentu ini menjadi komitmen kita bersama. Mungkin itu Bapak Bupati dan seluruh undangan yang kami hormati, dengan sangat bahagia, dan kami atas nama pemerintah pusat ataupun dalam hal ini Perpustakaan Nasional terus mendorong, dan untuk program selanjutnya Pak Kadis bisa diusulkan karena ada program keberlanjutan Bapak Bupati dengan mobiler dan juga teknologi informasi dan buku, bisa juga diusulkan 1 miliar lagi untuk perlengkapan di dalam perencanaan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu selamat untuk seluruh masyarakat Banggai Laut menikmati hadirnya gedung fasilitas layanan yang sangat megah, yang sangat representatif. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ini menjadi mubazir. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Bupati dan pemerintah jajarannya daerah bisa bersama-sama memberikan ini kegiatan aktivitas yang kita lakukan di setiap hari untuk mendukung upaya kita memajukan tadi indeks pembangunan manusianya yang terus mengalami peningkatan. Dan dengan hadirnya perpustakaan ini saya pikir itu menjadi nanti pendorong utama, prime mover dalam rangka juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Banggai Laut secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami menyampaikan mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih.